Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya Igusti Ngurah Indra Surya Putra. Saya dengan dosen pembimbing Bapak Beni Setiawan. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan terkait proposal skripsi yang berjudul Analisis Potensi Rupiah Digital untuk Optimalisasi Administrasi Perpajakan di Indonesia. Langsung aja ke bagian pertama, yaitu latar belakang. Jadi di sini data menunjukkan bahwa penetrasi internet di Indonesia mencapai 80% atau setara 229 juta jiwa. Nah, jadi dengan adanya inovasi-inovasi digital ini, muncul juga inovasi keuangan digital, salah satunya berupa cryptocurrency dan stablecoin. Nah, di sini cryptocurrency dan stablecoin ini mengancam kedaulatan moneter negara karena dia bertindak sebagai sebuah mata uang yang tidak diluncurkan oleh bank sentral. Oleh karena itu, Bank Indonesia dan bank sentral negara lainnya meluncurkan CBDC atau Central Bank Digital Currency, khususnya di Indonesia yang bernama Rupiah Digital dalam proyek Garuda. Namun juga di sisi lain, kita menghadapi tantangan fiskal, Pak. Karena berdasarkan data tax ratio kita sudah stagnan ya, lebih dari satu dekade, dan ini salah satu faktor penyebabnya itu adalah karena adanya shadow economy. Untuk besaran shadow ekonomi sendiri diperkirakan 8,3 sampai 29% dari PDB. Kalau kita pakai PDB 2024, itu tuh shadow ekonomi diperkirakan sebesar 1.800 sampai dengan 6.400 triliun. Nah, dari yang saya baca, salah satu fasilitator dari shadow ekonomi ini adalah dominasi uang tunai dalam kegiatan transaksinya, karena uang tunai tersebut bersifat anonim dan untraceable. Kemudian, ada salah satu teknologinya dari CBDC. Nah, kenapa bukan sekedar pembatasan penggunaan uang tunai itu sendiri? Karena riset dari Snyder menunjukkan bahwa pembatasan uang tunai itu berdampak minim terhadap penurunan shadow ekonomi. Maka salah satu alternatifnya adalah menawarkan sebuah inovasi keuangan yang bisa di-trace dan juga bisa diprogram untuk memformalkan ekonomi bayangan tersebut. Dan ini juga memungkinkan pengawasan pajak karena berbasis data granuler dan real time. Kalau bukti empirisnya adalah dengan adanya implementasi CBDC di Tiongkok lewat eCNY yang terbukti meningkatkan penerimaan pajak berdasarkan penelitian oleh Umar. Nah, kemudian rupiah digital ini bisa menjadi solusi dan muncul juga sebuah dilema baru. Karena adanya dilema pengawasan berupa kapabilitas teknis dari rupiah digital yang berpotensi menjadi alat pengawasan yang berlebih. Nah, kalau masyarakat menilai ini sangat mengawasi transaksi mereka, akan muncul risiko resistensi, karena transparansi tanpa privasi dapat menggerus kepercayaan masyarakat dan memicu kegagalan adopsi. Nah, jika ternyata masyarakat tidak mengadopsi rupiah digital ini, maka akan kembali lagi ke kondisi awalnya, yaitu penggunaan cash atau penggunaan kripto. Nah, oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk eksplorasi dan merumuskan desain optimal dari rupiah digital yang bisa menyeimbangkan pengawasan untuk tujuan perpajakan, dalam hal ini powernya, dengan perlindungan privasi atau trust, dengan lensa slippery slope framework. Nah, untuk rumusan masalah saya mengambil 4, Pak. Yang pertama itu bagaimana mekanisme ini bisa digunakan untuk memperluas basis pajak dan juga meningkatkan kepatuhan perpajakan. Yang kedua adalah bagaimana komparasinya dengan implementasi CBDC global di ECNY dalam konteks pemanfaatan data transaksi untuk kepentingan fiskal. Yang ketiga adalah bagaimana equilibriumnya antara transparansi data dan hak privasi pengguna. Dan juga yang keempat, apa tantangan regulasi dan teknis utama yang harus diatasi untuk memitigasi risiko resistensi publik. Nah, untuk menjawab tujuan yang seperti di sebelah kanan. Kemudian untuk research gap-nya, untuk mayoritas studi yang sudah dilakukan, itu tuh berfokus pada aspek teknis umum, legalitas makro, dan kebijakan moneter semata. Belum ada penelitian yang merancang konfigurasi arsitektur CBDC secara spesifik untuk administrasi perpajakan di Indonesia. Nah, oleh karena itu, kita akan menawarkan bagaimana sih memaksimalkan pengawasan pajak tanpa memicu resistensi publik. Nah, kalau urgensinya adalah seperti tadi tekanan fiskal dan juga sekarang ini sedang momentumnya Pak, bahwa karena proyek Garuda masih dalam tahap desain konseptual dan konsultasi untuk yang detail. Untuk novelty-nya kita akan karena dia menggunakan pendekatan teoritis slippery slope framework yang bukan hanya sekedar alat analisis perilaku tapi juga sebagai parameter desain teknis sistem. Dan juga kita akan berusaha menawarkan rumusan desain equilibrium yang menyeimbangkan transparansi fiskal dan perlindungan privasi dari rupiah digital. Kemudian untuk ruang lingkupnya, yang pertama itu fokusnya pada rupiah digital retail.
Jadi yang berkaitan dengan transaksi masyarakat. Yang kedua, fitur desainnya untuk optimalisasi perpajakan. Yang ketiga, dimensi privasi dan tata kelola data. Yang keempat, aspek kelembagaan dan hambatan dari Bank Indonesia (DJP). Dan juga batasan metodologis bahwa ini bukan bukan merupakan coding atau teknis IT, tapi analisis konseptual kebijakan. Untuk manfaatnya secara teoritis, mengisi gap literatur dan pengembangan teori, dan secara praktisnya bisa menjadi rekomendasi desain rupiah digital antara BI dan DJP dan juga memberikan pemahaman ke masyarakat. Kemudian untuk landasan teori yang pertama terkait CBDC, itu adalah uang digital yang diterbitkan oleh bank sentral dan merupakan kewajiban moneter secara langsung ke bank sentral. Berbeda dengan e-money atau apa namanya digital bank dalam artian apa? Mobile banking gitu ya. Itu tuh adalah sebuah kewajiban yang diterbitkan oleh bank swasta. Nah, kalau ini CBDC langsung ke bank sentralnya. Dan dia ada dua jenis, yaitu wholesale dan retail. Kalau yang wholesale tuh dia lebih ke pasar uang antar bank atau dia pasar uang antar negara. Nah, untuk fitur kuncinya sebagai demikian, dan ada mekanisme privacy. Kemudian yang terkait shadow economy, bahwa dia merupakan aktivitas ekonomi legal yang tidak dilaporkan ke otoritas pajak ataupun lembaga statistik, yang bisa dikategorikan jadi ekonomi ilegal, ekonomi tak terlaporkan, ekonomi tak tercatat, dan ekonomi informal, yang di karakteristiknya adalah transaksi tunai yang anonim. Kemudian ada juga fungsi pajak dan kepatuhan, bahwa bahwa pentingnya sekarang itu adalah pergeseran dari default compliance ke automated compliance. Kemudian terakhir terkait slippery slope framework, ini adalah framework yang dibuat oleh Kirchler et al. Jadi merupakan kepatuhan pajak itu fungsi interaksi dinamis antara dua dimensi, yaitu authority power dan trust in authority. Nah, sehingga di sini eh, dalam ekosistem rupiah digital, definisi otoritas itu diperluas, bahwa trust itu adalah kepercayaan kepada bank sentral untuk menjamin sistem yang aman dan menjamin privasi penggunanya. Lalu powernya adalah ini apa? Transparansi data yang dapat digunakan dalam hal ini oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, oleh karena itu kita harus menyimbangkan bagaimana power dan trust itu dipersepsikan oleh masyarakat. Apabila masyarakat merasa privasinya terancam, mereka memiliki opsi untuk tidak menggunakan rupiah digital dan kembali lagi ke penggunaan uang tunai atau aset kripto. Sehingga tujuan akhirnya bukan sekedar high power atau transparansi total, melainkan equilibrium agar adopsi dari masyarakat juga tetap terjaga. Nah, untuk penelitian terdahulu saya bagi menjadi tiga, yaitu dampak digitalisasi pada pendapatan negara, yang dari Umar, bahwa sudah terbukti meningkatkan realisasi di Tiongkok, dan juga di Indonesia bahwa digitalisasi memperbaiki kualitas pencatatan transaksi yang berdampak positif pada penerimaan pajak. Kemudian kerangka legalitasnya dari Undang-Undang P2SK, lalu determinan implementasinya bahwa tergantung dari kesiapan infrastruktur teknologi dan literasi digital, dan juga faktor teknis dari si CBDC itu sendiri. Kemudian untuk kerangka pemikirannya berangkat dari stagnansi rasio pajak dan keberatan shadow ekonomi dibarengi dengan munculnya proyek Garuda atau rupiah digital. Nah, kita di sini mencoba mendesain konseptualnya rupiah digital untuk menyimbangkan dimensi power dan trust sehingga kita bisa menganalisis dinamikanya mencegah non adopsi yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan pajak tapi juga melanjutkan adopsi dari rupiah digital di masyarakat. Untuk pendekatan dan sumber data, di sini saya menggunakan kualitatif, desainnya deskriptif eksploratif karena ini jenisnya juga baru, Pak, jadi belum ada data historisnya. Kemudian untuk objek fokusnya pada desain konseptualnya, kemudian sumber data, secara yang data utamanya menggunakan dokumen kebijakan, regulasi, dan juga literatur lainnya. Kemudian sumber data pendukungnya merupakan narasumber ahli. Lalu yang terakhir adalah teknik pengumpulan dan analisis. Pengumpulan datanya lewat studi dokumentasi, lalu ada wawancara mendalam juga dengan judgment sampling. Nah, untuk narasumbernya sendiri saya rencanakan dari Bank Indonesia, terutama dari yang merancang sistem ini, yaitu Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, kemudian juga dari DJP, yaitu Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, Direktorat Peraturan Perpajakan, dan juga Transformasi Proses Bisnis, dan juga dari DJSF, yaitu Direktorat Strategi Perpajakan. Kalau analisis datanya, saya menggunakan dari model interaktif Miles, yaitu kondensasi data, penyajian, dan juga penarikan kesimpulan. Lalu kemudian saya akan triangulasi sumber dan juga metodenya.
Sekian presentasi saya. Mohon umpan baliknya dari Pak Ridwan Galila dan juga Bapak Marsono. Baik, terima kasih Mas Indra. Mungkin bisa ditutup slide-nya. Saya persilahkan Pak Marsono untuk memberikan masukan. Oke, baik. Terima kasih Pak Ridwan. Terima kasih. eh Nama panggilanmu siapa? Indra Surya Putra. Iya, Indra Pak. Indra ya. Oke, baik Indra. Baik. Pertama, cek dulu suara saya cukup terdengar dengan jelas. Iya, jelas Pak. Oke, baik. Pertama Indra saya ucapkan selamat sudah di tahapan penyelesaian eh, proposal ya. Ini berarti sudah 50% ya. Seharusnya udah di tangan gitu ya. Tinggal tujuan dari pembahasan proposal ini kan tujuannya meningkatkan kualitas dari penelitianmu supaya bisa selesai tepat waktu gitu kan. Jadi dalam rangka itu eh, kami ada dan acara ini ada untuk supaya harapannya bisa memperkuat atau memperbaiki kalau ada hal yang perlu diperbaiki gitu ya. Eh, itu roh dari kegiatan ini. Pertama gini, Indra, hal teknis yang mau saya sampaikan, karena hal teknis kan tetap penting juga sebagai bungkus ya, bungkus dari tulisanmu. Pertama nanti kamu harus sempurnakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, penggunaan yang di sini saya lihat misalkan kalau ada beberapa yang terlewat seperti kalau istilah asing harus italic gitu ya, ada wholesale belum ya, excessive apa itu nih, surveillance, institutional trust dan sebagainya ya. Kemudian namun juga harus mulai membedakan apa beda antara adalah dan ialah. Ini hal yang mungkin jarang diperhatikan orang, tetapi saya harap karena kamu adalah masa depan dalam tanda petik ya, kepemimpinan ada di angkatanmu, di generasi-generasi yang mau lulus D4 gitu berarti kan. Maka mulai biasakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Nanti kamu cari sendiri ya perbedaan adalah sama ialah ya. Itu hal yang sering luput dari perhatian. Kemudian Baik Pak. eh masih ada di sini error error reference gitu ya. Berarti kamu harus lebih teliti lagi ketika membuat skripsinya. Kemudian di daftar pustaka masih ada huruf kapital untuk hal yang seharusnya tidak tidak kapital, sehingga nanti kamu harus mengedit jangan di luarnya tapi di Mendeley-nya ya. Ya harus di saya tahu cara memasukkan ke Mendeley kan di drag gitu ya. Ini pakai Mendeley atau pakai apa referensinya? Iya, pakai Zotero Pak. Saya kopas doi-nya Oke. aja. Oh ya, nah itu kan judulnya mungkin otomatis muncul ya. Nah berarti diedit di ininya di aplikasinya supaya nanti tampak di luarnya sudah rapi gitu ya. Ya memang agak repot tapi harus dilakukan gitu. Itu kemudian dari bidang studinya Indra ini setahu saya bukan home base-nya bukan di D4 ASP, tapi saya masih punya ingatan bahwa bidang studi itu merujuk pada mata kuliah bukan konsentrasi. Tolong dikonfirmasi lagi ke pengurus prodi ya. Siapa tahu ada perubahan aturan. Jadi bukan konsentrasimu apa ditulisnya di situ. Jadi bidang studinya di sini kan ditulisnya pengawasan dan pemeriksaan penerimaan negara ya. Itu kan bukan nama mata kuliah kan? Oh iya, baik Pak. Ya itu kan ya mungkin yang dimaksud adalah bidang studi perpajakan atau mata kuliah dulu nyebutnya mata kuliah MKB yang harus di bidang skripsi tapi sekarang cek lagi aturannya ya. Nah, ini saya mau tanya pertama nih. Ini yakin ini bidang studi perpajakan atau sistem informasi? Karena saya nggak paham ya, paham tentang sistem informasi Pak Ridwan nanti ya. Gitu. Coba dari sisi ini kamu berarti sebenarnya maksudnya adalah bidang bidang skripsinya perpajakan gitu ya Indra ya? Iya Pak, perpajakan nih. Jadi kan Oke. bukan Mm. ke codingnya sih Pak, bukan bagaimana Oke. coding apa sistemnya gimana, tapi bagaimana sis apa namanya fitur-fitur dari CBDC itu bisa digunakan, bisa diimplementasikan untuk perpajakan gitu loh Pak. Oke, baik Indra. Saya mau tanya, ini eh, kamu meneliti sesuatu yang sebenarnya
sudah, sedang, atau akan berjalan, Indra? Iya, untuk proyeknya ini sudah berjalan dari 2022, sedang berjalan dari 2022, dan dia tuh ada 2 jenis, Pak, wholesale dan retail gitu ya. Nah, untuk yang transaksi Hmm. oleh masyarakat umum adalah retail, nah itu belum jalan, masih yang wholesale sampai sekarang, Pak, masih tahap konseptual juga. Oke, berarti tahapnya masih, kalau dari persentase itu udah tahap berapa persen ya, Indra, yang sedang dilakukan oleh BI dari pengetahuanmu? Mung iya, mungkin kalau wholesale-nya selesai itu 50%, berarti ini mungkin 40% sih, Pak. 40% ya. Mas, arah dari pertanyaan saya ini begini, saya khawatir gitu ya. Saya khawatir ya, walaupun ini sudah punya landasan undang-undang sebagai pijakannya gitu ya, khawatir ini menjadi nggak jadi gitu ya. Kan kita sangat mungkin di negara ini sesuatu yang kemudian diproyeksikan berjalan, kemudian nggak jadi gitu. Nah, nanti kalau nggak jadi nanti ya tentu saja skripsi bisa tetap selesai karena kan kamu tetap bisa memberikan masukan, tidak terbatas bahwa ini jadi apa enggak, tetapi akan kalau keyakinanmu bahwa ini memang proyek yang menjadi prioritas kan akan jalan terus, dan kebermanfaatan dari penelitianmu kan menjadi lebih terasa ketika itu benar-benar ada atau benar-benar akan diterapkan gitu. Itu concern saya ke situ ya, Indra ya. Ya. Kemudian bisa nggak coba Indra ceritakan sedikit saja bedanya apa sih sebenarnya rupiah digital itu dengan yang selama ini saya juga punya punya uang nih, uangnya ada yang cash di rumah, ada yang beberapa dikit di rekening bank. Itu bedanya apa sih rupiah digital itu? Saya Baik, ingin tahu. iya, Pak. Jadi kalau rupiah digital itu adalah uang yang diterbitkan langsung oleh bank sentralnya, Pak. Jadi berbeda dengan uang kita di tabungan di bank umum atau electronic money, nah itu kan itu kewajiban yang diterbitkan oleh bank umumnya, Pak ya, atau Mhm. penyelenggara fintech tadi. Nah, kalau CBDC ini diterbitkan langsung oleh bank sentral. Jadi dia itu komplement dari cash sih, Pak, kalau di white paper-nya dari Bank Indonesia. Indra, Jadi maaf kalau maaf saya potong ya. Eh kalau nanti kalau udah jadi nih, ya kan aplikasinya seperti apa nih? Kalau saya misalkan, saya jadinya gimana nih? Saya kan punya punya cash, terus saya jadi gimana? Apakah punya sesuatu lain dari wujud dari rupiah digital tersebut? Rupiah digital tersebut. iya, kalau yang dari white paper-nya itu, Pak, jadi nanti kita bisa menukarkan cash tersebut ke apa namanya, ke wholesaler-nya gitu ya istilahnya, seperti bank atau fintech. Nah, nanti ditukarkan menjadi rupiah digital dalam bentuk saldo digital gitu, Pak. Nah, bedanya adalah itu tadi. Jadi yang sebagai penjaminnya itu adalah bank sentral itu sendiri. Berbeda dengan apa? Uang digital. Nah, itu yang menjadi penjaminnya adalah yang menerbitkan aplikasi itu tersebut. Begitu sih, Pak. Jadi ibaratnya kita misal kalau kita punya uang di mobile banking nanti kan kita nabung di bank tersebut, Pak. Lalu bank tersebut memberikan kita suatu akses yang menjadi jaminan bahwa kita bisa menggunakan uang tersebut pada fasilitas lainnya untuk sebagai alat pembayaran. Nah, kalau di rupiah digital ini sama aja, cuman yang menjadi penjaminnya adalah Bank Indonesia itu sendiri. Sama seperti uang tunai biasa sih, Pak, bahwa kan di sana ditulisannya adalah ini yang dijamin oleh Bank Indonesia, yang diterbitkan dan dijamin oleh Bank Indonesia. Nah, itu sifatnya nanti sama seperti itu, cuman dalam bentuk digital dia gitu. Oke, baik, makasih. Eh, Kak, saya karena bukan bukan ahli itu, saya harus harus mencerna lebih banyak ya, Indra ya. Eh, saya akan kembali ke naskahmu, teksmu di bagian awal, halaman berapa? Dua, kamu mengatakan bahwa rupiah digital berpotensi menjadi solusi bagi tantangan fiskal ya. Salah satu adalah rendahnya rasio pajak. Itu pernyataan yang kamu tulis ya. Ini apakah ada dasarnya? Apakah maksud saya itu kesimpulanmu sebagai jembatan ke permasalahan yang kamu sampaikan, atau memang pernyataan seseorang gitu? Kalau memang itu pernyataan seseorang dan sumbernya, saya sarankan untuk dicantumkan.
Karena nanti di latar belakang kan kita tidak banyak berpendapat ya. Di latar belakang itu kita bicara tentang fakta itu. Sedikit sekali pendapat kita di situ. Ya nanti dicek ya, Indra ya. Karena kalau itu pernyataan kita ya, kita kan belum siapa-siapa ya. Jadi lebih lebih baik itu adalah dicantumkan sumbernya itu di latar belakang seperti itu. Kemudian, oke, saya lihat waktunya tinggal sedikit lagi. Nah, tentang narasumber ya, narasumber, oke, idealnya sih kemarin-kemarin dituliskan dengan detail di proposal ya. Tadi tadi kamu udah sampaikan narasumbernya ke sini 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 nih. Oke, yang itu berarti cuma dua BI dan mana tadi DJP ya? Dan DJCF juga Pak, Direktorat Jenderal Stabilisasi Ekonomi dan Fiskal. Itu di unit salah satunya apa? Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Pak, DJCF. Oh, Direktorat Jenderal. Oke, bukan keren direktorat. Oke, itu kan direktorat salah satu baru ya. Oke, baik. Oke, ya, sementara saya cukup dulu Pak Ridwan. Saya kembalikan ke Pak Ridwan. Terima kasih Pak Ridwan. Ya, makasih Pak Marsono. Kenapa sih buru-buru, masih panjang kok. Oke, Mas Indra, teknologinya apa sih di rupiah digital ini? Teknologi yang dipakai, basic teknologinya. Iya, untuk basicnya itu dia apa namanya Pak? Distributed Ledger Technology. Nah, tapi dari white paper juga dalam hal distributed bisa atau dia bisa menggunakan centralized dalam artian pusat servernya itu di Bank Indonesia. Kalau dia pakai DLT tadi itu sifatnya kayak kripto Pak. Jadi dia itu tersebar nggak cuma di satu bursa aja. Misalnya kalau Bapak tahu apa namanya toko kripto atau Indodex, nah dia kan hanya bursanya saja Pak ya. Nah nanti, nah Bank Indonesia ini antara itu sih Pak. Apakah dia secara tersebar atau dia secara centralized. Kemudian kalau fiturnya sendiri, dia itu punya sifatnya bisa diprogram, Pak. Jadi kalau ada yang saya baca itu namanya smart contract gitu ya. Jadi dia Oke, bisa oke, oke, diprogram. oke, oke. Cukup, cukup. Baik, Pak. Kamu tahu, kamu paham nggak apa blockchain? Mungkin paham sedikit-sedikit aja sih, Pak. Nggak sedalam itu. Nah, masalahnya rupiah digital itu dia pakai teknologi blockchain. Kalau kamu tidak ngerti teknologinya, nggak akan ngerti keunggulan dan kelemahan dari sistem ini gitu. Artinya kalau kamu nanya nanti ke informan, berarti kamu bertanya tentang sesuatu yang umum gitu. Karena blockchain itu adalah sesuatu yang umum gitu. Apa yang kamu sebutkan tadi itu sebenarnya adalah teknologi blockchain gitu. Kemudian diterapkan dalam rupiah digital. Makanya asumsi saya adalah kamu mungkin sudah pernah paham mengenai blockchain sehingga mulai mendalami gimana kalau blockchain itu diterapkan dalam rupiah digital gitu. Nah, pemahaman kamu sampai sejauh mana gitu mengenai teknologi blockchain ini gitu. Distributed ledger itu adalah karakteristik dari blockchain ya. Pemahaman kamu terhadap blockchain itu seperti apa gitu. Sejauh ini apa yang udah kamu ketahui tentang teknologi blockchain sih itu. Iya, Kalau mungkin kamu sesuai ya. hmm, kalau belum paham, harusnya dalami itu dulu gitu. Karena kamu nggak bisa menanyakan tentang bagaimana pemakaian dari rupiah digital di sisi pajak ya, kalau tidak paham tentang teknologi yang digunakan di blockchain. Karena teknologi yang digunakan blockchain itu karena salah satunya di cryptocurrency. Kemudian juga udah ada penelitian gimana kalau blockchain itu dipakai di PPN ya, di PPN itu ada beberapa penelitiannya. Nah, di PPN itu salah satunya adalah pasti kesulitan gitu di level eh, sistemnya ya, kemudian security-nya ya. Karena teknologi blockchain itu awalnya dikembangkan untuk anonimitas, anonim supaya yang bertransaksi itu tidak diketahui siapa gitu. Kemudian know your customer ya kamu tulis di sana itu. Nah, yang kemudian dibuat
terbuka di bursa-bursa yang kamu sebutkan juga tadi. Ketika transaksinya lewat bursa, harus know your customer. Jadi siapa yang pemilik blockchain gitu. Jadi karakteristik dari rupiah digital itu akan serupa dengan cryptocurrency. Kamu juga bisa lihat penelitian penerapan dari blockchain itu di PPN gitu ya sebagai eh, gambaran awal mengenai eh, kemungkinan nanti penerapannya di perpajakan gitu. Kemudian gini, kamu tuh seperti jawaban yang sudah kamu berikan ya, selalu menjawab dengan referensi dari white paper yang ada di Bank Indonesia. Kalau seperti itu ya, eh, pakai kalau pakai ChatGPT apa bedanya? Penelitian kamu menjawab riset question ya, rumusan masalahnya itu pakai ChatGPT memangnya tidak bisa gitu. Kenapa harus wawancara gitu? Apa yang membedakan jawaban ChatGPT dengan jawaban yang dari riset ini gitu? Iya, kan pertama tadi itu Pak, apakah, jadi pengen tahu nih, apakah nantinya fitur ini bisa diimplementasikan, dan juga apakah nanti akan ada pertukaran data juga dengan DJP sih Pak, dan seberapa detail pertukaran data itu bisa digunakan oleh DJP, Ya, gitu sih jadi Pak. pertama fokus ya. Jangan menjawab, jangan buat research question yang bisa dijawab dengan ChatGPT ya. Salah satu yang nggak bisa dijawab ChatGPT adalah pertanyaan lewat wawancara. Jadi kalau wawancara ChatGPT pasti nggak punya data karena dia kan spesifik gitu. Sementara pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab dengan ChatGPT itu yang di literatur. Jadi kamu buka literatur apapun, kemungkinan kamu akan kalah dengan ChatGPT. Tapi kalau dari wawancara, mungkin ChatGPT nggak akan punya data itu. Ya, jadi harus dilihat, dicari, digali lagi riset questionnya mana yang bisa dijawab dengan apa literatur yang bisa dijawab dengan ChatGPT, mana yang tidak. Nah, kalaupun riset questionnya itu bisa dijawab dengan ChatGPT, ya kamu bisa juga buat, tapi cari aspek yang jawaban ChatGPT itu pasti umum, general. Sedang kamu bisa membuat jawaban yang spesifik. Misalnya kamu gunakan berbagai macam sumber, kemudian bukan sekedar mengutip ya dari berbagai sumber itu, tapi kamu mengambil kesimpulan dari berbagai sumber itu dan referensi dari sumber itu kamu munculkan. Jadi kamu mengambil kesimpulan dari berbagai macam referensi, bukan hanya mengambil misalnya satu pendapat dari penulis saja. Nah, kalau seperti itu akan general sifatnya dan itu bisa diselesaikan dengan ChatGPT. Itu kamu harus mengambil kesimpulan dari beberapa dari beberapa referensi itu karena kebanyakan mahasiswa tuh mengambil mematok dari satu referensi saja. Mungkin kamu juga akan mengambil dari satu referensi dan itu akan mudah apa dijawab sama ChatGPT juga beres itu seperti itu. Jadi bedakan dengan kalau itu dihasilkan oleh ChatGPT. Kemudian ini kan ini ada banyak sebenarnya jawaban kamu ya. Apa riset question kamu ya. Sebaiknya kalau menurut saya sih fokus ya ke beberapa hal yang eh, penting ya, kemudian mendalam. Tadi kan udah kamu bilang ya. Ini uh, jadi kalau saya lihat tuh akan ada dua sisi ya. Pertama dari sisi moneternya, ya kemudian fiskalnya itu sebenarnya kemungkinan pemanfaatan dari digital rupiah ini, rupiah digital ini untuk menghilangkan shadow ekonomi ya untuk kepentingan pajak. Itu seperti itu. Jadi fokus saja di dua itu gitu, jangan kemana-mana. Maksudnya eh, lebih baik mendalami situ ya. Nah kemudian narasumber ini ya, ini kan belum ada implementasinya nih ya, belum ada implementasinya. Terus kalau kamu nanya ke misalnya ke DJP, mereka paham nggak gitu? Kalau mereka nggak paham mengenai rupiah digital, kemudian mengenai apalagi DIP, DIP itu kan di sense data ya, dia tuh analitika data ya, mungkin ke AI dia ngerti gitu.
tapi dia nggak concern di apa eh, terbaru ini, ya, teknologi-teknologi terbaru. Jadi jangan sampai dapat informan yang dia tidak mengerti, ya, tidak mengerti rupiah digital itu. Jadi akhirnya ngambang. Kalau seperti itu ya jawaban AI lebih bagus, karena AI bisa mengambil dari berbagai macam artikel yang sudah dibuat itu. Ya, jadi harus hati-hati dalam pengambilan informan supaya dia memang benar-benar paham. Ya, alternatif mencari informannya adalah yang sudah pernah membahas misalnya PPN, penerapan blockchain di PPN. Nah, mungkin dia akan mengerti teknologi blockchainnya. Tapi kalau orang-orang awam rupiah digital, dia tidak mengerti keunggulan dan kelemahannya. Kenapa? Karena dia tidak mengerti teknologinya. Sementara keunggulan dan kelemahannya itu bisa timbul itu karena eh, teknologi blockchain itu. Jadi kamu harus pilih orang-orang yang memang eh, memahami ke sana gitu. Kemudian seperti perbandingan ya, misalnya nanti perbandingan Garuda, dari proyeknya Garuda ya, rupiah digital dengan yuan digitalnya eh, Cina gitu. Kalau menurut saya itu jangan difokuskan deh. Itu bisa dibuat kok pakai ChatGPT, langsung kelihatan perbandingan proyek Garuda tuh dengan yang di Cina gitu. Jadi, supaya tidak bisa dihasilkan atau yang berbeda dengan AI, kamu fokus di wawancara, cari apa yang sesuai, yang mengerti ya, sehingga nanti informasinya itu eh, lebih mengarah ke yang tidak bisa diproduksi oleh AI. Ya, kemudian saran saya lagi ya, berikutnya eh, kamu pakai AI, cek aja ya kelemahan di proposal seperti itu apa gitu. Kemudian meminimalisir eh, kekurangan-kekurangan itu, kemudian sehingga bisa apa dapat masukan juga dari misalnya pakai Perplexity ya, apa yang harus diperbaiki dari proposal itu ya. Gitu dari saya. Pak Marsono ada tambahan? Ya, mungkin sedikit saja, eh, Indra. Ini karena saya awam di masalah teknologi informasi ya. Saya sederhana pertanyaannya ini kalau misalkan nih, eh, bukan misalkan, ini ini kan BI ya yang menginisiasi ya, BI. Nah, menurutmu tuh BI tujuan utama itu apakah tujuan utamanya apa? Apakah tentang kepatuhan perpajakan itu menjadi concernnya dia ya, atau memang itu hanya hanya apa namanya ya, ada dampak positif lah ketika didesain rupiah digital. Iya, iya, dampak positifnya Pak, bahwa kita bisa memanfaatkan Ya. juga pengembangan saat ini dengan disisipkan untuk kepentingan perpajakan itu Pak. Oke, nah berarti maksud saya begini, eh, saya khawatir itu bukan menjadi prioritasnya BI atau para desainernya, sehingga nanti ada kemungkinan kamu akan mengalami kesulitan ketika ditanya, kalau kamu nanya misalnya, loh kalau kayak gini apa yang bisa apa namanya bisa apa namanya dimanfaatkan untuk kepentingan memproses pajak dan sebagainya ya. Mungkin dia nggak bisa jawab, jangan-jangan gitu ya. Atau kecuali memang kamu karena dengan pengetahuanmu tentang blockchain seperti yang disampaikan oleh Pak Ridwan tadi, mungkin kamu bisa oh kalau gitu mungkin di sini gitu. Jadi kamu bisa mengusulkan, tapi syaratnya kan kamu harus tahu gitu loh. Tahu proses bisnis perpajakan, tahu bagaimana proses bisnis rupiah digital itu. Jadi tahu lekuk-lekuknya sehingga oh kalau kayak gini transaksi kayak gini mestinya masuk ke sini 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 sehingga tidak ada lagi yang bisa apa namanya menghindar misalkan kayak gitu, gitu ya. Itu hal-hal teknis yang kemudian DJP bisa masuk ke situ. Nah, kalau misalkan BI berarti mau nggak mau kamu agak harus bicara agak teknis gitu. Ini menurut saya ya, ini pandangan awam saya. Walaupun kamu bilangnya sih konseptual gitu ya. Kalau konseptual tadi Pak Riman menyampaikan, "Nah, kalau kayak gitu mah udah bisa ditanya ke ChatGPT gitu." Ini sebagai bahan perenunganmu ya Indra ya. Kemudian yang tadi sama oleh Pak Ridwan tentang pertanyaan penelitian yang
mungkin ini menegaskan yang nomor dua itu kan berarti yang komparasi desain arsitektur rupiah digital dengan yang di Tiongkok ya. Nah itu kalau di Tiongkok sudah jadi ya. Kalau di sini kan saya belum, kamu belum tahu atau baru mau mencari tahu desain seperti gimana yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan peningkatan rasio pajak gitu ya. Nah, nanti kan kamu membandingkan sesuatu yang desain udah jadi, di sini kita masih mau mau bikin gitu. Atau mungkin baru mau diusulkan kalau misalkan output dari penelitianmu ialah begini loh gitu ya. Harusnya begini 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 kayak gitu. Jadi mungkin saran dari Pak Ridwan itu memang menjadi relevan kalau kamu ya fokus saja kepada hal yang bisa kamu gali, yang kemudian itu hanya bisa didapat melalui para ahli yang terlibat di sana, bukan bukan pada teknologi AI gitu yang kemudian dia bisa menjawab tanpa harus tahu detail-detail gitu karena hal-hal yang sifatnya berdasarkan literatur yang udah publish gitu. Mungkin itu masukan saya Pak Ridwan, saya kembalikan. Ya, terima Untuk kasih Pak Indra, Marjono. izinnya untuk Indra, mudah-mudahan diberi kelancaran, kemudahan ya. Karena tujuan ini kan supaya kamu bisa menyelesaikan tepat waktu, lulus dengan nilai yang terbaik, syukur-syukur bisa publikasi dan bermanfaat gitu ya buat pembaca, buat DCP, buat BI dan tentu saja buat negeri ini gitu. Makasih Pak Ridwan. Iya, Mas Indra masih ada yang ingin ditanyakan? Dikonfirmasi, silakan. Ya, mungkin apabila berkenan dari Pak Ridwan dan Pak Marsono, bila saya hubungi kemudian boleh Pak ya? Ya, boleh. Baik, itu saja sih Pak. Oke. Ya, sukses ya Mas Indra. Ya, segera selesaikan. Jangan sampai melewati batas waktu, kemudian dicari-cari sama akademik ya. Jadi segera ya, apa kalau mau wawancara, segera tentukan populasinya siapa itu yang mengetahui itu, kemudian tentukan pertanyaannya apa, arahkan pertanyaan untuk menjawab perumusan masalah ya. Terus konsultasi ke dosen pembimbing, jangan menghilang ya. Jangan dicari-cari sama dosen pembimbing ya. Sehingga nanti bisa selesai tepat waktu. Baik, dengan demikian kita akhiri seminar proposal kali ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ridwan dan Pak Marsono. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama sukses selalu ya. Saya izin review. Iya, Pak.